وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد kita melanjutkan pada permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Setelah pada kajian tadi kita membahas tentang al-iman, bahwasanya al-iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Naam, sebagaimana dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka pada sore hari ini kita membahas tentang salah satu permasalahan terkait dengan salat, yaitu hukum seorang yang meninggalkan salat. Nah, seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man taraka as-salata faqad kafar, wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Man tarakaha fa huwa kafir wa qad ahallallahu qatlahu." Permasalahan ini beliau sebutkan dalam buku akidah, menunjukkan bahwa masalah ini memang permasalahan penting. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan salat, yang dimaksud as-salah, alif lam di sini diberi nama alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah diketahui bersama dan jelas yang dimaksud, yaitu salat 5 waktu. Jadi as-salah yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Walaupun tidak disebut kata-kata di sini as-salawatul khams atau as-salawatul maktubah. Nah, ayul fariḍah. Tetapi maksud yang dimaui oleh Imam Ahmad adalah salat 5 waktu. Nah, barang siapa yang meninggalkan salat, yakni salat 5 waktu, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Walaysa minal a'mal, dan tak ada satu amalan pun tarkuhu kufrun, yang meninggalkan amalan tersebut tergolong kekafiran, illa salat, kecuali salat. Ini mengisyaratkan Imam Ahmad rahimahullah adanya pembahasan lain, apakah orang yang meninggalkan zakat dan saum Ramadan dengan sengaja tergolong juga kafir ataukah tidak. Terjadi pembahasan di kalangan ulama salaf. Nah, ada sebagian ulama salaf yang mengkafirkan barang siapa yang meninggalkan arkan Islam yang 5, rukun Islam yang 5, termasuk di dalamnya di samping salat, zakat, saum, dan ada yang berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad di sini menegaskan bahwa tak ada satu amalan pun yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali salat. Nah, perlu kita bahas di sini beberapa pembahasan. Sebelum itu kita lanjutkan matan ini. Man tarakaha fa huwa kafir. Di sini penegasan dari Imam Ahmad. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia kafir. Perhatikan baik-baik. Pertama beliau mengatakan apa? Man taraka shalah faqad kafar. Kemudian dipertegas dengan ucapan laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Tak ada satu amalan pun yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali salat. Ini penegasan. Ditegaskan yang ketiga. Man tarakaha fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Tegas demi penegasan. Nah, dipertegas lagi yang berikutnya, waqad ahallallahu qatlahu. Allah telah menghalalkan untuk membunuh orang tersebut yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, ini juga penegasan. Dan di sini yang penting diingatkan, pertama bahwa yang melakukan ini tindak membunuh orang yang tidak sholat dengan sengaja itu bukan masing-masing muslim, ya, tetapi yang melakukan siapa? Waliul penguasa. Tidak semua orang yang melakukannya, termasuk memerangi khawarij,
dan yang semisalnya, para tukang sihir, dukun-dukun, ya, dibunuh. Itu yang melakukan siapa? Waliul amr, bukan masing-masing muslim atau partai-partai atau organisasi-organisasi, ya, atau kabilah-kabilah. Enggak. Yang melakukan adalah waliul amr. Nah. Kemudian waqad ahallallahu qatlahu, sungguh Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Naam, barakallahu fikum. Dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i, juga Al-Imam Malik, perkataan yang sama, bahwa seorang yang meninggalkan sholat dibunuh. Cuma ada perbedaan antara ucapan Al-Imam Ahmad dengan dua imam itu tadi, Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Kalau Al-Imam Ahmad mengatakan faqad halallahu qatlah, qatl yang di sini karena qatl kufur, karena dia telah jatuh pada kekafiran. Nah, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau mengatakan tidak sampai pada tingkat kufur, ya, walaupun sepakat bahwa itu adalah dosa yang sangat besar, lebih besar dari zina, lebih besar dari khamr. Ya, orang meninggalkan sekali sholat, dosanya lebih besar dari khamr, lebih besar dari zina. Nah, barakallahu fikum. Itu Imam Ahmad menganggap pembunuhannya ini disebabkan kekufuran, diistilahkan dengan qatl kufur atau qatl riddah. Ya. Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i pembunuhannya bukan karena kufur, tapi qatlu haddin, sebagai tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah dia melakukan sebuah pelanggaran besar dalam syariat. Ya. Maka salah satu hukumannya adalah dibunuh. Jadi ada beda dengan terkait dengan ucapan Imam Ahmad, walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun, ya, illa shalah. Ini dinukilkan dari banyak salaf yang mengucapkan seperti ini. Di antaranya dari Al-Imam Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, salah satu ulama di masa tabi'in, bernama Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli. Dia mengatakan hal yang sama sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala laisa min wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nam la yarawna atau kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa indahum syai'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, tabi murid sahabat. Beliau mengatakan dahulu di masa sahabat, dalam pandangan sahabat Rasul, mereka tidak memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Jadi pernyataan Imam Ahmad ini ada pendahulunya, ya, dari kalangan ulama salaf. Nah, jadi begitu kata barakallahu fikum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya tarkus salati kufrun banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, terkhusus dari Sunnah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Maryam 6 tentang orang-orang kufar, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah generasi yang awal itu datang generasi berikutnya melanjutkan yang awal, mereka adha'us shalah, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti kemauan syahwatnya. Nah, fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh pasti mereka akan mendapatkan ghayya. Ghayya disebutkan azab yang pedih. Ada yang meriwayatkan itu adalah nama, salah satu nama dari dasar neraka yang paling bawah, yang dalam, ya. Kemudian Allah lanjutkan illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman.
menunjukkan bahwasanya tarkus shalah yang mereka lakukan itu adalah kufrun, sehingga taubat itu akan sempurna apabila disertai dengan iman kembali. Nah, wa amila salihan, dan kemudian satu beramal saleh. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka lah yang akan masuk jannah. Naam, dan tidaklah mereka akan dizalimi sedikit. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Nah, dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah, ada beberapa hadis, antara lain hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah menyatakan, inna bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan, pembatasnya itu adalah tarkus salah. Nah, kalau sudah ditinggalkan, sudah dia jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini dalil yang pertama. Hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dalil yang kedua adalah hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, nah, dengan mereka kaum mukminin itu as-salah. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Nasnya wadah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini hadis Buraidah, juga diriwayatkan oleh al-Imam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah atau Ashabus Sunan. Hadis siapa yang kedua tadi? Buraidah. Yang pertama tadi hadis Jabir. Hadis Jabir diriwayatkan Imam Muslim. Hadis Buraidah diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah atau Ashabus Sunan. Ini dalil yang kedua. Dengan tegas di sini mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Dalil yang ketiga adalah beberapa hadis yang membimbing umat di dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim, yang bermaksiat kepada Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan akan munculnya penguasa-penguasa yang seperti itu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Tidakkah boleh kita ini memerangi mereka, penguasa yang seperti itu? Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita ini boleh untuk memerangi penguasa-penguasa yang seperti itu, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, qala la ma sallau, selama mereka masih sholat. Jadi membatasi. Yang kedua, kalau tadi hadis Auf bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, tadi hadis Ummi Salamah. Hadis Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis Auf bin Malik juga hampir sama. Sahabat bertanya, afala nunabiduhum bis-sayf ya Rasulullah? Dalam hadis Auf bin Malik. Yang pertama tadi hadis siapa? Ummi Salamah diriwayatkan Imam Muslim. Hadis Auf bin Malik juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hampir sama lafaznya. Afala nunabiduhum ya bis-sayf ya Rasulullah? Bolehkah kita mencabut kekuasaan dia dengan saif, yakni pemberontak, pedang, ya, otomatis akan terbunuh. Salah satu dari, maka Rasul menjawab, la
ma aqama fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Jadi pembatas. Padahal dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah ditanya juga dengan pertanyaan yang sama. Berarti ini masalah ini berulang-ulang di masa Rasul. Rasulullah mengingatkan sahabat dari kondisi penguasa-penguasa yang jahat, tidak adil, kejam dan seterusnya. Ya, itu berulang kali di masa sahabat. Berarti memang ini serius sekali. Yang kemudian Khawarij jatuh dalam kemungkaran ini. Barakallahu fikum. Dan hadits Ubadah bin Samit, sahabat juga bertanya, "Afala nuqatiluhum, afala nunabidhuhum ya Rasulullah?" Qala la, illa an taraw kufran bawahan alaikum fihi minallahi aw fi alaikum indallahi fihi burhan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik hadis Ubadah bin Samit. Ketika sahabat bertanya, bolehkah kita memerangi mereka ya Rasul, yang sudah seperti itu kemungkarannya, kejam, bengis, zalim? Qala la, illa, kecuali antara kufran bawahan, kecuali kalian menyaksikan, mendapati kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki hujjah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekufurannya tadi. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dari sini apa itu kufur yang wadih, yang jelas? Ditafsirkan dalam hadis lain, yaitu tarkus shalah. Dari sini kita tahu bahwa tarkus shalah itu adalah kufrun bawahan, kekufuran yang wadih, yang jelas. Ini dalil ketiga yang menunjukkan bahwa tarikus shalah amdan, dengan sengaja, bukan karena lupa, ya, dia adalah kafir. Sudah 3 dalil. Yang pertama hadis Jabir dalam Sahih Muslim, kemudian hadis Barakallahu Buraidah dalam As-Sunan, kemudian hadis Ummi Salamah, Auf bin Malik dan Ubadah bin Samit tentang al-hukam al-jairin, hukam yang jahat, dengan jawaban yang sudah kita dengarkan bersama. Di antara yang dijadikan dalil dalam permasalahan ini adalah hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis Abu Darda ini di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Nah, qala ausani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku, Rasulullah SAW dengan wasiat, alla tusyrik billahi syai'an wa alla tatruka as-salata muta'ammidan, faman taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasuluh. Agar kamu tidak berbuat kesyirikan dan jangan kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh telah terlepas darinya perlindungan Allah dan Rasul. Setiap muslim masih berhak mendapatkan perlindungan Allah dan Rasul. Kalau sudah dikatakan bari'at minhu dhimmatullah wa rasuluh, berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada hadis masih berbeda pendapat ulama tentangnya. Namun tidak sedikit pula para ulama yang menganggapnya sebagai hadis yang sahih atau hasan, yaitu barakallahu fikum hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Imam Ad-Darimi rahimahumullah jami'an. Qala, kata Abdullah bin Amr bin al-As, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara as-salata yauman, di suatu hari Rasulullah menyebutkan tentang perkara salat.
Faqala man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sungguh-sungguh menjaganya, sungguh dia baginya nanti di hari kiamat nur, cahaya. 6. Burhan, hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan najat, keselamatan, yakni dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wa najatun, maka dia tidak akan mendapatkan nur, wala burhan, wala najat. Kemudian Rasul lanjutkan, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Di hari kiamat nanti akan dibersamakan dengan Qarun, Fir'aun wa Haman. Hadis ini masih diperbincangkan. Syekh Al-Albani menyebutkan di dahulu, menghasankan hadis ini, namun pada akhirnya beliau rujuk dan menganggapnya sebagai hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari sini kita mengetahui sekelumit dalil-dalil tentang kufri tarikis salat, kufurnya seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Apakah harus seumur hidupnya dia meninggalkan, atau harus 5 waktu dia tinggalkan? Jawabannya enggak. Hatta walau 1 kali sholat dengan sengaja dia tinggalkan, maka masuk ancaman ini, faqad kafar. Masuk ancaman hadis Jabir, inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirik as-salah atau tarkus salah. Setelah kita tahu dalil dari Al-Quran, juga kemudian dalil dari Sunnah, ketahui bahwa tidak sedikit para ulama yang menukil ijma' sahabat tentang permasalahan ini, bahwa sahabat telah berijma' tarikus shalah kafir, sebagaimana dinukilkan oleh banyak ulama. Nah, sebagaimana tadi diingatkan dari siapa? Abdullah bin Shaqiq Al-Uqayli, salah satunya. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Shaqiq Al-Uqayli menukilkan hal itu. Nah, begitu juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau menyatakan sairus sahabat, seluruh sahabat. Nah, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan yang sesudahnya dari para tabi'in. Nah, yukaffiruna tarikas salah mutlaqan, mengkafirkan orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ini baik meninggalkannya sekali ataukah lebih. Nah, baik dia meyakini salat itu wajib hukumnya, apalagi mengatakan salat tidak wajib. Di sini penting untuk diketahui, di antara hujjah pihak yang mengatakan bahwa tarikus shalah itu tidak kafir, tetapi yang kafir itu adalah orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Walaupun dia sholat maka dia kafir. Bisa dibedakan ya. Ada seorang mengatakan, ini sholat 5 waktu apa? Wajib, fardu. Ini yang gambar yang pertama. Tapi dia nggak sholat, lesin tidak sholat. Nah, yang ini terjadi khilaf. Mayoritas sahabat, kalau tidak seluruhnya, mengatakan adalah kafir. Yang dinukil dari mereka secara tegas disebutkan mengatakan bahwa tarikus shalah itu kafir adalah barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Ini semua mengatakan bahwa tarikus shalah. Barakallahu fikum.
Dan Ibnu Hazm menegaskan walam na'lam mukhalifan lahum min ha'ulai sahabat. Kami tidak pernah mengetahui satu orang sahabat pun yang berpendapat berbeda dengan nama-nama tadi, Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya. Gambaran yang kedua, ini apabila orang tersebut berkeyakinan sholat 5 waktu wajib, tapi dia meninggalkan sholat. Gambaran kedua, orang yang rajin melakukan sholat 5 waktu, tetapi ketika ditanya, apa hukum sholat 5 waktu? Wajib atau enggak? Bebas, yang mau sholat fardhu yang enggak apa-apa. Mubah. Yang seperti ini sepakat ulama bahwa itu kafir. Sepakat. Hatta dia sholat rajin 5 waktu di masjid. Tapi tidak mau mengatakan bahwa sholat 5 waktu adalah fardu atau wajib. Sepakat ulama bahwa dia adalah kafir. Nah, maka dibantah oleh ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis tadi, ya, yang mengatakan bahwa tarikus sholat itu kufur, maksudnya adalah yang mengingkari tentang fardiyah, kewajiban atau kefarduan sholat 5 waktu. Dibantah oleh ulama. Ya, hadisnya wadih. Rasulullah SAW mengatakan man tarakaha faqad. Rasul tidak menyatakan man jahada, barang siapa yang mengingkari. Begitu juga ayat tadi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Tidak menyatakan jahadu as-shalah. Jahadu pakai ha, ya. Nah, bukan jahadu, tetapi jahadu atau jahadu as-shalah. Allah tidak mengatakan jahadu, tapi Allah mengatakan adha'u. Adha'u itu maksudnya meninggalkan, menyia-nyiakan salat. Nah, begitu juga barakallahu fikum hadis-hadis yang lainnya tadi. Semuanya mengatakan hadis Abi Darda, man tarakaha faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasuluh. Man tarakaha, tidak mengatakan man jahada. Dari beberapa dalil ini Allah Ta'ala alam bahwa pendapat yang mengatakan tarikus shalah itu kafir adalah pendapat yang kuat sekali. Kuat. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Tafadhalu, ada waktu ke maghrib mungkin 15 menit lagi ya. Ya. Ada perbezaan di antara maksud kekafiran dengan kekufuran. Kata-kata kufur dan kafir, ya, maksudnya jika dikatakan seorang itu kufur, adakah dia kafir ataupun kufur itu tidak bermaksud kafir? Ta'wil yang kedua yang mengatakan bahwa tarikus shalah itu tidaklah kufur mukhrij minal millah, ya, tidaklah bentuk kekufuran yang mengeluarkan dia dari lingkaran Islam menjadi kafir, tetapi yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi itu faqad kafara, yani kufrun duna kufrin, kekufuran yang kecil, kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan dia dari keislamannya. Pendapatnya juga terbantah. Nah, dia berdalil misalkan dengan hadis silabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kata ulama ini, ya, termasuk di zaman kita ini Syekh Al-Albani rahimahullah, kufur yang dimaksud ini sepakat ulama, kufur duna kufrin, bahwa membunuh seorang muslim sepakat, walaupun tentunya dosa yang sangat besar tentunya, tetapi pelakunya tidak sampai dikatakan sebagai kafir, ya, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang qisas, seorang yang membunuh muslim dengan sengaja, ya. Di akhir ayat Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang telah dimaafkan oleh saudaranya tadi, saudara yang keluarganya tadi dibunuh dari keluarganya, disebut dengan akhihi, saudara. Sementara khitab ini untuk mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas. Siapa yang diajak bicara di sini? Mukminin, ya. Kemudian di akhir-akhir ayat tentang qisas ini disebutkan faman ufiya lahu
min akhi, ya, masih diberi nama saudara tadi, si pembunuh ini tadi, atau keluarga yang dibunuh disebut saudaranya, berarti saudara iman, seiman. Ayat yang lainnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok besar mukminin saling berperang, saling berperang membunuh pedang, ya. Tapi Allah sebut nama mukminin, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara dua kelompok tadi, mukminin. Ya. Hadis Abi Bakar, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima, fal qatil wal maqtul finnar." Disebut muslim jika bertemu dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh di annar, masih disebut muslim. Nah, maka dari situ hadis yang tadi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim, mencaci muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah kufur, maksudnya kufur duna kufrin, kekufuran yang tingkatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman menjadi kafir murtad. Betul dalam hadis ini. Tapi dalam masalah salat bisa ini. Kenapa? Kita perhatikan wadih sekali. Inna bainar rajuli wal kufri wasyirki, dengan alif wal lam. Ya. Dengan alif wal lam. Di sini menunjukkan bahwa kufur di sini kufur mukhrij an millatil Islam, yang mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga kalimat faqad kafar. Ya. Ini juga demikian. Di samping tadi hadis tentang bagaimana menyikapi penguasa yang zalim, Rasulullah menyebut kufran bawahan, kekufuran yang nyata itu adalah ditafsirkan dalam hadis lain, maka tarkus salat. Nah. Kalau kita sudah kenal satu hamba Allah lah, yang Muslim tapi sudah lama tidak sembahyang, bagaimana layanan kita kepada dia? Adakah boleh kita masih beri salam kepada dia ke, atau kita sudah jatuhkan dia bersama-sama dengan orang kafir yang betul-betul nyata kafirnya, Cina ke apa? Bagaimana hukum kita berinteraksi dengan dia? Adakah ada perbezaan dan sikit ke ada? Nah, di sini ada sebuah problem memang ketika kita hendak menerapkan pembahasan ini dalam kehidupan. Ulama masih mencegah kita, melarang kita untuk secara takyin, secara langsung, fulan bin fulan ini tarikus shalah, kemudian kita mengatakan kamu kafir. Ini satu. Yang kemudian secara otomatis tak boleh salam. Secara otomatis warisnya dia tak bisa terima waris, tidak boleh dikubur di pemakaman muslimin. Nah, tentunya di sepanjang hidupnya memang tak pernah sholat. Allah musta'an. Bukan tak ada, kan ada. Ya. Macam mana kita nak urusan dengan manusia begini kan? Kita boleh kau belanja dia makan ke orang nak terus solat. Diundang makan orang yang tak undang makan kata itu nak makan tu cerita maksudnya makan di warung dia kan terus solat kita kat luar. Dia maknanya kita belanja dia makan dia tak boleh kan? Allah musta'an. Mungkin yang pertama harus kita lalui tahapan yang mesti kita tempuh adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dulu sampai pada dia. Sampai kalau kita bisa secara lisan, kita punya kemampuan, tidak khawatir terjadi perdebatan dan yang lain, maka lakukan. Ya pula anak sayang antum, ketahui bahwa anak melihat antum meninggalkan sholat yang berapa kali. Semoga anak salah, tapi anak melihat antum meninggalkan sholat. Maka anak nasihatkan antum untuk sholat. Ingat dan dengarkan Rasul mengatakan bacakan ini. Maknanya, maksudnya begitu. Ini ayat, hadis, ini perkataan ulama, fatwa ulama, Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, semua betul. Nih, ya sudah. Jadi, lo ente mengkafirkan anak, misalnya, ente bilang anak kafir, anak bacakan kepada ente hadis, ini bacakan, ente,
Assalamualaikum. Lain. Kalau masih mau berdebat, assalamualaikum. Ketika kita main cakap memang dia tak nak dengar lah. Jadi kita punya apa itu hubungan kita dengan dia bagaimana, perlu ada perbezaan ke sama saja ke? Kalau dia anggap memang dia tak mahu, ada kan kita bezakan, kau ni orang tak semayang jadi aku tak mau berurusan dengan kau, aku lebih baik berurusan dengan orang, berkawan dengan orang yang semayang. Berniaga ke. Tapi kalau kawan semua yang baik Ali. Dapat tu. Segi hukum yang lebih afdal ke mana kan? Kalau kita mampu mengatakan kepada dia seperti itu, ya fulan dia berdagang afwan, nah tak berniaga dengan anda karena anda tak salat. Rasul mengatakan begini, ayat begini. Nasihatkan dia kalau anda tetap tidak salat, nah hentikan hubungan ini. Kalau dia yakin dengan perkataan itu dia akan semakin akan jadi baik dan salat, sampai begitu. Atau apa namanya yang lainnya tentang masalah yang belum. Ya. Ukur yang dicakap tadi yang tidak menjangkau, ya maksudnya tak boleh menjangkau dari pelindungan Allah. Itu ada kaitan dengan hablum minallah, hablum minas. Iya. Dia membunuh satu muslim, tidak menjangkau sampai syukur sama ada solat. Solat itu hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya dengan manusia itu bunuh. Dia masih hidup dekatannya. Coba diulangi. Kaitan kufur. Iya. Yang dia jika membunuh satu muslim tidak. Oh, membunuh, nah ya. Membunuh seorang muslim. Iya. Tidak mengeluarkan keluar lagi dari iman Islam. Maksudnya kalau kufur tak solat keluar dari. Keluar. Nah, maksudnya itu ada kaitan hubungan dengan Allah dan manusia. Apa yang berkaitan dengan Allah itu tingkatan tinggi kufurnya. Apa yang kaitan dengan manusia tingkatannya rendah sikit. Mungkin bukan demikian karena di situ ada amalan-amalan yang itu hak Allah ya, dan itu termasuk rukun Islam, tetapi meninggalkannya tidak tergolong kufur seperti meninggalkan saum, meninggalkan zakat. Tapi walaupun itu tentunya lebih besar dari yang tadi anak katakan, dari dosa zina, dosa khamr, dosa riba, lebih tinggi lagi meninggalkan saum Ramadan atau zakat dan sebagainya. Ya, Allah. Baik, nampaknya sudah maghrib. Nah, sekali terakhir. Tadi takyin dan Itulah dihindarkan takyin. Takyin itu maksudnya mengatakan itu fulan itu kafir itu. Kenapa? Tak sholat dia. Untuk kita jelaskan itu fulan kafir. Tapi dari kita bermuamalah dengan dia. Bermuamalah hubungan itu tiga kata. Bagus kalau bisa. Kalau bisa bagus. Iya. Nah, walaupun saudara, walaupun saudara, setelah nasihat, nah, walaupun saudara, kalau kita mampu untuk mengambil sikap pada dia, karena tak salah sama dia. Dan saya tahu, jangan inti kira anak apa namanya, ente mungkin tak dengar salam mana lah, anak memang sengaja tak beri salam sama ente, karena ente tak sholat. Dari perang dingin lah begitu. Boleh tak ada pedang. Ianya seperti macam mana Syekh Nusaimin nasihatkan kita, cara kita bermuamalah dengan Syiah. Jangan kamu memberi salam dahulu kepada dia, jangan kamu duduk bersama dengan dia. Jika kamu telah sampaikan nasihat kepada dia, menegakkan hujah kepada dia, jika dia masih menolak, tinggalkan dia. Banyak konsekuensinya sebenarnya. Tentang dari persoalan ini termasuk masalah waris. Kalau dia anak kita, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jadikan mukminin semuanya. Amin. Kita meninggal, dia tak tarikus shalah, dia tak berhak waris. Atau sebaliknya, orang tua kafir karena meninggalkan shalah, maka kita sebagai anaknya tidak berhak menerima waris. Karena Rasul menyatakan la yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min.
Seorang muslim tidak akan memberikan waris kepada yang anak yang kafir, dan juga begitu. Ya. Anak orang tua yang kafir tidak memberikan waris kepada. Mana yang syahadahnya telah gugur kan. Ya. Kalau dia mau tobat harus berulang lagi. Banyak berlaku pada yang mualaf. Mualaf? Kenapa mualaf? Mereka ni setelah mereka cuma kita tahu dia Islam ya. Bila dia sama meninggal, tak ada orang yang katakan dia ni tak pernah solat semua hidup dia. Biasanya berlaku pada mualaf macam tu. Makanya wajib dakwah, wajib menasihati, sampaikan kebenaran. Sampaikan barakallahu fiik. Ustaz, terakhir tadi sudah. Baik ini Wahid. Dalam peperangan ada tipu muslihat. Ya. Ini lain tajuk. Lain tajuk. Dalam rumah tangga ada ke tipu muslihat? Bisa bohong enggak? Bukan bohong tapi tauriah. Tauriah itu kata-kata difaham, kita memaksudkan demikian tujuan kita, dia memahami lain. Dua makna. Ya. Dua makna. Mana boleh bohong lah ya. Ya, bukan bohong. Lain bukan bohong. Anda tak bohong, Anda maksudkan lain. Anda maksud lain dengan kata-kata itu. Tapi dia memahami lain. Bukan seperti yang Anda maksud. Contohnya kalau dalam bahasa Arab tauriah itu, misalkan ada orang mau merampok kita, merampok, ditodong kita, itu keluarkan uang yang di kantongmu. Nah, tapi ini menjawab dengan bahasa Arab. Nah, masih jaybi ma. Nah, kalimat ma ya, itu bisa diartikan ma tiada, tak ada uang di kantongku. Tapi ma di sini bisa berarti alladhi, yang di kantongku ini uang. Si dia mengira ma tak ada uang. Padahal ma yang dia maksud, yang dia tuju itu adalah ma mausulah namanya dalam bahasa Arab. Artinya alladhi. Yang bukan, justru malah dia membenarkan ini memang uang gitu. Si perompak mengira tak ada uang, ya sudah. Ini tauriah namanya, bukan dusta. Nah, mungkin di rumah tangga bisa terjadi yang demikian. Tauriah jika memang, tapi kita tak boleh bermudah-mudahan. Ya? Selalu demikian. Ya. Kondisi darurat sekali. Nah, ya. Anda misalkan menikah 2. Ya. Dari mana kamu? Nah. Anda dari masjid. Dari masjid, kebetulan baru pulang dari sana, mampir masjid. Ada masjid lah. Iya. Masuk masjid lah. Nanti masjid dulu lah. Masjid lah. Belajar. Ustaz, kalau pasal lawai dulu ni mesti kena. Oh, panjang ini, tajuknya ini.